Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, terkhusus kepada Ibu Primadina Hasanah, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika 1, yang telah mengarahkan kami untuk dapat menyelesaikan tugas kelompok ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul distribusi eksponensial. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu saya sendiri, Amalia Putri, dan tiga teman saya, Aulia Juliana, Clarence Christy, dan Nur Rahma, yang telah bekerja sama dalam pengerjaan tugas ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama mengenai definisi dari distribusi eksponensial, PDF, dan CDF. Salah satu distribusi yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya proses stokastik, adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi ini banyak digunakan sebagai model di bidang teknik dan sains. Distribusi eksponensial juga merupakan suatu distribusi yang berguna untuk mencari selisih waktu yang terjadi dalam satu peluang tertentu. Distribusi eksponensial digunakan juga dalam pencarian atau pengolahan data dengan menggunakan variabel random. Next. Distribusi eksponensial. Misal jika kejadian sukses berjalan secara kontinu dan distribusi probabilitasnya pun bersifat kontinu dalam kurun waktu tertentu, maka distribusi probabilitas tersebut dinamakan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini digunakan untuk memodelkan jumlah waktu hingga kemunculan sebuah kejadian tertentu. Next. Ubah acak kontinu X akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta bila fungsi padatnya berbentuk seperti persamaan berikut, di mana fx 1 per theta E pangkat min X per theta, di mana X-nya lebih besar dari 0, di mana 0 nilai X lainnya. Kemudian theta lebih besar 0, di mana X sama dengan mu sama dengan theta, di mana variansi X-nya sama dengan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Dengan theta lebih besar 0, sehingga juga disebut sebagai distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Distribusi eksponensial dapat ditandai dengan satu parameter, yakni theta. Setiap nilai unik theta menentukan distribusi eksponensial yang berbeda, yang mana menghasilkan distribusi keluarga eksponensial. Next. Kemudian variabel acak kontinu X didefinisikan sebagai variabel acak eksponensial atau X memiliki distribusi eksponensial jika untuk beberapa parameter, sehingga fungsi kerapatan probabilitas PDF-nya adalah sebagai persamaan berikut, di mana fx lambda sama dengan 1 min E pangkat min lambda X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian 0, di mana nilai X lainnya. Next. Dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF, distribusi eksponensial didapatkan dengan mengintegralkan fungsi PDF sebelumnya, yang mana seperti diketahui bahwa fungsi distribusi kumulatif CDF merupakan anti turunan dari fungsi kerapatan probabilitas PDF, sehingga didapatkan di mana fx lambda sama dengan px kurang dari sama dengan x sama dengan integral dari 0 sampai x f u du, kemudian diturunkan lagi sama dengan integral 0 sampai x lambda e pangkat min lambda u du, kemudian sama dengan min e pangkat min lambda u batas X dan 0, maka dihasilkan sama dengan 1 min E pangkat min lambda X sama dengan X-nya lebih besar 0. Next. Sehingga
didapatkan persamaan yaitu fx lambda sama dengan lambda e pangkat min lambda x, yaitu x-nya bernilai lebih besar sama dengan 0, kemudian 0 di mana x lainnya, atau persamaan f x lambda di mana 0 sama dengan x-nya kurang dari sama dengan 0, dan 1 min e pangkat min lambda x di mana x-nya lebih besar 0. Next. Baik, kegunaan dan aplikasi distribusi eksponensial akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kegunaan dan aplikasi distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Nah, distribusi ini digunakan untuk kita mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu yang diterapkan dalam teori reliabilitas atau waktu tahan. Misalnya itu seperti waktu tunggu, waktu hidupnya suatu alat, atau jangka waktu dari suatu alat atau lama percakapan telepon, selisih waktu antara satu orang dan orang yang lainnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya distribusi ini juga berguna untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Kemudian distribusi eksponensial juga berguna untuk mencari perubahan acak kontinu X dengan menggunakan variabel random atau bilangan acak. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat distribusi eksponensial. Yang pertama itu, puncak kurvanya selalu di X sama dengan 0, lalu mempunyai nilai lambda lebih besar dari 0 dan X lebih besar dari sama dengan 0. Distribusi eksponensial merupakan distribusi kontinu, lalu nilai X atau kubah acaknya berkisar dari 0 sampai tak hingga. Lalu kurva distribusi eksponensial adalah menceng atau condong ke kanan. Lalu kurva dari distribusi eksponensial juga akan terus turun ketika nilai X-nya semakin besar. Lalu peluang yang terjadi pada suatu percobaan akan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Lalu distribusi eksponensial merupakan keluarga distribusi atau family distribution, dan pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Next slide, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clarence. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pembangkit momen atau moment generating function atau MGF. Jadi kita andaikan X adalah variabel acak kontinu yang mengikuti distribusi eksponensial MGF dari X dan diberikan oleh MX pada momen T sama dengan 1/1 min theta T. Dan kita tahu bahwa MGF suatu distribusi diperoleh dari ekspektasi E pangkat TX, dan dengan demikian MGF dari distribusi eksponensial dapat diperoleh sebagai berikut. MX pada momen T sama dengan ekspektasi eksponensial pangkat TX sama dengan integral 0 hingga tak hingga dari E pangkat TX fungsi fx dx sama dengan integral 0 hingga tak hingga dari E pangkat TX kali 1 per theta E pangkat min X per theta dx yang sama dengan 1 per theta integral 0 hingga tak hingga E pangkat TX dikalikan dengan E pangkat min X per theta dx sehingga didapati hasil mxt sama dengan 1 per theta dari integral dikali integral 0 hingga tak hingga E pangkat min 1 per theta min T kali X dx. Dan ketika kita misalkan Y sama dengan 1 per theta min TX, maka didapati X sama dengan 1 per 1 per theta min T dan dx sama dengan 1 per 1 min theta T dy, sehingga MGF tadi kita dapati sama dengan 1 per theta integral 0 hingga integral 0 hingga tak hingga E pangkat min Y dikali theta per 1 min theta T dy sama dengan 1 per theta dikali theta per 1 min theta T dikalikan dengan integral 0 hingga tak hingga Y pangkat 0 dikali E pangkat min Y dy, dan kita mendapatkan hasil akhir MGF-nya adalah 1 per 1 min theta T. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk perataan Ottoman dan varians pada distribusi eksponensial. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa rataan dan varian suatu kubah acak X dapat dicari jika diketahui fungsi pembangkit momennya atau MGF-nya. Nah, dilihat dari gambar 1 pada next slide nanti, menunjukkan grafik distribusi eksponensial untuk 4 nilai parameter yang berbeda dan berbagai nilai berdasarkan bentuk distribusi eksponensial pada definisi di atas. Maka rata-rata Ottoman dari distribusi eksponensial adalah mu sama dengan theta dan variannya yaitu sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Next. Nah, ini gambar grafik distribusi eksponensial dengan parameter yang berbeda. Di sini terlihat ada theta sama dengan 2, ada theta sama dengan 1, ada theta sama dengan 0,5, dan theta sama dengan 0,2. Next. Nah, untuk mencari rataan atau X dari distribusi eksponensial, kita hanya perlu menurunkan fungsi MGF yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian menetapkan nilai 0 untuk T dan akan memperoleh persamaan sebagai berikut. X sama dengan M, aksen X untuk T sama dengan 0 sama dengan D per dt, dikali 1 kurang theta T pangkat min 1, di mana T sama dengan 0 sama dengan min 1 dikali 1 min theta T pangkat minus 2 dikali theta T sama dengan theta dikali 1 min theta T pangkat min 2 menghasilkan theta sama dengan mu sama dengan 1 per lambda. Jadi rataan secara singkat rumus untuk rataan yaitu X sama dengan theta sama dengan mu sama dengan 1 per lambda. Next. Selanjutnya, untuk setelah diketahui rataannya, kemudian untuk mendapatkan variansnya, kita perlu mencari nilai harapan X kuadrat terlebih dahulu. Nah, ini dapat dilakukan dengan mencari turunan kedua fungsi MGF, dan kemudian menetapkan nilai 0 untuk T. Dan didapatkan hasil X kuadrat sama dengan 2 theta kuadrat. Next. Nah, dengan demikian, varians yang didapatkan pada persamaan sebelumnya, yaitu theta kuadrat, varians sama dengan theta kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1 per lambda kuadrat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karen. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan peluang distribusi eksponensial. Dalam menghitung probabilitas atau peluang dari distribusi eksponensial dengan rata-rata kurang dari, rumus yang dapat kita gunakan adalah ketika mencari peluang X kurang dari X0 sama dengan 1 min E pangkat min lambda X0, di mana X adalah interval rata-rata, lambda adalah parameter rata-rata, X0 adalah rata-rata sampel yang ditanyakan, dan E adalah eksponensial. Dan apabila saat mencari untuk lebih dari atau sama dengan, kita dapat menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu ketika toko buku Sunshine saat ini tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Hitunglah peluang dari kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Diketahui dari soal yaitu X0 adalah 8 menit dan lambda atau parameternya adalah 8,4 per 35 menit yang sama dengan 0,24 per menit. Dan ditanyakan peluang dari X lebih dari sama dengan 8 menit. Penyelesaiannya adalah peluang dari X lebih dari sama dengan X0 sama dengan 1 min E pangkat min lambda X0. Dengan X0 sama dengan 8, maka peluang X lebih dari sama dengan 8 sama adalah 1 min E pangkat min 0,24 dan dikali 8. Jadi sama dengan 1 min 2,71828 pangkat min 1,92
dan menghasilkan peluang dari X lebih dari sama dengan 8 adalah sebesar 0,85. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, waktu kedatangan busway pada sebuah halte interseksi mengikuti distribusi eksponensial dengan mian 12 detik. Berapakah probabilitas di mana waktu antar kedatangan adalah 10 detik atau kurang? Dari soal diketahui rata-rata interarrival atau waktu kedatangan adalah 12 detik dengan lambda sama dengan 1/12 dan ditanyakan probabilitas atau peluang waktu kedatangan kurang dari sama dengan 10 detik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. F dari X dengan lambda 1/12 sama dengan integral 0 hingga 10 1/12 kali E pangkat min 1/12 X dx dan hingga menghasilkan peluang dari dari fx dengan lambda 1/12 adalah 0,57 sehingga kita dapat mencari peluang x kurang dari sama dengan 10 adalah dengan memasukkannya ke dalam rumus 1 min E pangkat min 1/12 pangkat dikali 10 yaitu sekitar 0,57 detik. Baik, itulah dia tadi. Sekian presentasi materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.